Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumuhu wa nas'alullah barakati ulumihi. Bab darajatun nas ma'al ghadab. Tingkatan marah dalam diri manusia. Di beberapa minggu atau bulan yang lalu kita bahas tentang afatul lisan, lalu nanti kaitannya dengan suudzon dan juga keterkaitannya dengan akhlak buruk lainnya. Jadi namanya akhlak buruk itu selalu punya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan dulu bohong dengan bohong itu akan menciptakan kebohongan baru, selalu begitu. Nah kalau ini atau kemarin keterkaitannya dengan marah, dengan cemburu, dengan iri hati, lalu kemudian ada kecenderungan atau keinginan untuk merusak orang lain. Nah, ini semua adalah akhlak buruk. Jadi kita mengkaji tentang akhlak ini keterkaitannya. Kita selama ini baru rajin di ibadah vertikal, kan gitu. Kita baik gitu kalau ketika ibadah kepada Allah, tapi kadang tidak baik ketika ibadah sesama makhluk. Jadi kalau bahasa Quran itu ada istilah yang sering lebih populer dengan hablum minallah sama hablum minan nas. Jadi ibadah vertikal kita kepada Allah tidak akan sempurna kalau kita juga dalam ibadah kepada sesama manusia atau sesama makhluk tidak baik. Maka kenapa ketika sholat itu akan sempurna kalau diakhiri dengan salam? Itu simbol. Sebaik apapun kita ibadah kita kepada Allah, kalau ke kanan dan ke kiri tidak tengok-tengok itu menjadi percuma. Nah, kira gitu ya. Jadi sholat itu ibadah yang penuh pesan. Dari wujud ketundukan, lalu kita fokus pada Allah, lalu setelah fokus pada Allah berhasil, baru akan sempurna kalau kita tengok kanan, tengok kiri. Dan ternyata kan ibadah-ibadah sosial itu penyumbang pahalanya itu juga lebih tinggi sekali, tapi juga penyumbang dosanya tinggi. Maka kemudian ibadah vertikal atau ibadah kita kepada Allah ibarat buat bangunan. Kita itu baru bangun tiang-tiang, kira gitu. Baru bangun tiang-tiang pokoknya. Kan masih bolong, nggak ada tembok, nggak ada jendela, nggak ada ubin, kan gitu, nggak ada hiasan-hiasannya. Jadi kalau kita hanya sholat itu hanya membangun tiang, ibarat sebuah bangunan. Maka kita perlu memperbaiki, menyempurnakan akhlak sosial kita, akhlak kita kepada makhluk. Tidak hanya makhluk hidup, tidak hanya manusia, termasuk juga lingkungan. Kan perintah Allah kan wala tufsidu fil ardi marha, itu perintah. Jangan sampai kalian membuat rusak di muka bumi dengan sewenang-wenang. Itu udah perintah. Ingat, kemutlakan perintah dalam Al-Qur'an itu rata-rata mengandung perintah wajib. Kalau larangan berarti mengandung keharaman, kan gitu. Ketika Allah mengatakan jangan, maka di Quran itu pesannya adalah pesan keharaman. Maka ketika misalnya Allah memerintahkan wala tufsidu fil ardi marha, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi dengan semena-mena, itu jelas membuat kerusakan di muka bumi itu adalah haram. Tidak ramah lingkungan adalah haram, kan begitu. Nah, jadi ini bagian dari penyempurnaan akhlak kita. Nah, hari ini kita membahas tentang derajat ghadab, derajat marah.
Bagaimana para ulama mengklasifikasikan jenis marah seperti apa? Apakah marah itu buruk atau ada potensi baiknya? Nah, kita kaji. Kalau kemarin keterkaitannya marah dengan apa kemarin? Hak, iri dan dengki. Saya bacakan takbirnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari ngaji kita pada pagi hari yang jelas, yang hadir di majelis ilmu, insya Allah menjemput pahala haji tam. Bismillahirrahmanirrahim. A'lam anna quwwatal ghadabi mahalluhal qalbu wa maknaha ghilyani damil qalbi. Ketahuilah bahwasanya kekuatan potensi marah itu munculnya, tumbuh kembangnya berawal dari hati. Ditumbuh kembangnya dari hati. Jadi kalau nggak punya hati bisa jadi nggak marah kan? Karena ada hati, ada marahnya. Wa maknaha ghulyani damil qalbi. Bergejolaknya ibarat masa air itu gemulak mendidihnya darah di hati. Nah, darah hati itu mudah mendidih kalau ia dibangun dari barang atau benda yang sama. Kalau di hadis yang kemarin kan diingatkan, inna fil jasadi mudghatan. Ingat, di dalam jasad kita itu ada mudghah, sepotong daging. Wa idza saluhal jasadu kulluh. Jika daging itu dibangun dari bahan sumber yang baik, maka jasad keseluruhannya akan sehat. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan jika rusak, maka jasad itu akan rusak. Apa artinya? Nah, ketika bahan hati, pembentuk hati itu dibangun dari barang-barang yang mudah bergejolak atau barang-barang dari yang haram, maka ketika kemudian dapat rangsangan dikit untuk marah, maka akan cepat. Maka kemudian kenapa disebut quwwatul qalb, berkembang tumbuhnya marah itu mahaluha al-qalb, tempatnya adalah hati. Dan itu sumbernya adalah ghulyani damil qalbi, gemulaknya, bergejolaknya darah hati. Wantisyaruhu, lalu nyebar setelah bergejolak, bergemulak, nyebar fil uruqi, ke seluruh saraf-saraf badan, otot-otot. Dari darah mengalir ke seluruh badan melalui urat-urat saraf-saraf, lalu wartifa'uhu ila 'alil badan, lalu naik ke badan bagian atas, lalu naik kan, karena seluruh darah itu juga akan mensuplai otak. Kama tartafi'un naru wal ma'u alladhi yughla fil qadar. Seperti naiknya api dan air yang bergolak, air yang dimasak itu naik di dalam panci, naik. Kalau kemudian dibakar terus, nguap, airnya habis kan gitu. Falidzalika yunsabu ilal wajhi. Lalu setelah naik itu nancep ke muka. Lalu muncullah fayuhmirul wajh wal ain. Lalu kemudian memerahkan muka dan mata. Maka rata-rata kalau orang sudah marah, mesti muka menjadi kemerahan, mata bertambah menyala, kan gitu, melotot. Jadi itu berawal dari hati. Tentunya hati dipengaruhi oleh faktor luar, bergejolak, kayak dimasak begitu, lalu mengalir ke darah, lalu kemudian ke otak lalu ke mata dan
ke muka. Wal basyaratu li sofaiha tuhka launu ma wara'aha. Lalu kemudian kulit berubah. Kulit kalau normal itu cerah. Lalu ketika marah menjadi merah. Marah merah. Karena dia tuhka berhubungan dengan launu ma wara'aha, dengan warna yang di dalamnya. Min hamratid dam, dari merahnya darah, kama tuhkaz zujajatu launa ma fiha, seperti berhubungannya cermin dengan warna di dalamnya. Cermin itu bening karena memang di dalamnya bahannya adalah bahan yang bening. Nah, kita dilihat ketika marah naik ke mata dan muka menjadi merah. Kulit yang harusnya terang lalu kemudian menjadi kemerahan karena dia berhubungan dengan dalamnya yang sedang terbakar. Tsumma innan nas fi hadhil quwwah ala darajat thalathah. Ada 3 jenis potensi kemarahan itu. Pertama disebut tafrid, marah tapi kemudian berujung pada ngambek, tidak melakukan apa-apa. Tapi ada juga ifrat, itu marah yang kemudian ekspresinya berlebihan. Dan yang paling bagus adalah wal i'tidal, seimbang. Seimbang kapan atau bisa menempatkan kapan saatnya marah dan kapan tidak marah, kan gitu ya. Itu namanya i'tidal atau adil. Wa amma tafrid fa faqata hadhil quwwah aw dha'afaha wa dzalika madhmumun. Nah, potensi tafrid, marah tapi karena marah lalu kemudian diam, itu juga termasuk akhlak yang tidak baik. Marah tapi kemudian diam, ini namanya ekstrim kanan, ekstrim kemarahan yang kanan, marah lalu diam. Itu rupanya juga tidak baik. Madhmumun wa huwa alladhi yuqalu innahu la hamiyata lahu. Jadi bisa disebut sebagai la hamiyata lahu, tidak ada gairah. Marah lalu tidak ada gairah, kan ada gitu ya. Marah pada sesuatu lalu diem aja, kan gitu ya. Itu namanya tafrid. Itu namanya kalau bahasa psikologi silent treatment. Jadi pengobatan mengatasi masalah dengan diam, itu dianggap mazmumun, tercela dulu, tidak baik. Karena apa? Orang yang didiamkan itu belum tentu memahami kalau diamnya kita sedang marah, kan gitu. Maka orang marah kalau diam, respon lawannya jangan-jangan beranggapan kita sedang tidak marah, lalu nganggap biasa saja, kan gitu. Orang melakukan kejahatan, kemungkaran, lalu kita marah, lalu diam. Orang yang melakukan kesalahan beranggapan, bapak aja diem, kan gitu. Akhirnya dia akan melakukan kejahatan, mengulang. Karena apa? Karena kita tidak pernah marah. Maka tafrid, marah yang ditunjukkan dengan diam itu mazmumun, termasuk buruk, kan gitu. Maka kita harus jauhi. Nah, Allah waqad wasafallahu subhanahu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam bisyiddati wal hamiyati. Allah mensifati orang-orang atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar gentle, tegas dan penuh gairah. Kan gitu. Penuh gairah ketika di dalam Quran itu disebutkan begini. Disebutkan ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah ini penyebutan
awal ayat itu nyebut nama Rasul, ditegaskan Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Jadi penting ayat itu yang ditegaskan Nabi Muhammad dulu, lalu kemudian walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Walladzina ma'ahu asyidda, lalu kemudian asyidda itu bersifat tegas, bukan marah, kan gitu ya. Tegas itu beda dengan marah. Ingat, tegas beda dengan marah. Maka kemudian asyidda alal kuffar, bersifat tegas terhadap orang-orang kafir. Lagi-lagi nih kata-kata kafir. Kata-kata kafir itu bisa bermakna sempit, bisa bermakna luas. Kalau bermakna sempit, itu kata-kata kafir maknanya adalah orang yang berbeda secara ideologi. Orang ya kafir ya. Maksudnya kafir harbi. Orang yang memusuhi kita, itu makna sempit. Ya, bermakna sempit. Ya, orang kafir harbi, orang yang berbeda dengan agama kita lalu ingin menghancurkan kita, melawan kita, maka kita harus tegas. Kemungkaran harus dilawan. Jangan ketika kemudian mereka menyerang kita, lalu kita diam saja. Nggak boleh. Harus kita tegas. Nah, kafir yang bermakna luas itu setidaknya di Quran ada 3 atau 4 term kafir. Kata kafir pertama yang kita tahu, kafir beda agama. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsah. Salah satu bentuk kekafiran itulah orang yang mengatakan Tuhan itu adalah 3 dalam 1 atau 1 dalam 3 dan seterusnya. Kan gitu ya? Atau menyembah Tuhan selain Allah. Itu kafir. Itu kafir ideologi. Jadi walaupun mereka itu berbuat baik pada kita, term Al-Quran menyebut dengan istilah kafir. Lalu ada jenis kafir yang kedua. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masalah kafir orang yang tidak mudah bersyukur. Kafir jadi orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, termasuk kafir. Kita juga harus tegas sama orang yang seperti ini. Karena orang yang tidak bersyukur tidak akan pernah kenyang. Sekaya apapun, kalau nggak pernah bersyukur, dia tidak akan pernah merasa kaya. Tapi orang walaupun serba kekurangan, kalau bersyukur terlihat kenyang, terlihat berkecukupan. Jadi kaya dan miskin itu relatif. Maka terhadap orang-orang yang kafir seperti ini juga kita harus bersikap tegas. Kita punya istri yang tidak, atau punya pasangan yang tidak bersyukur, tegas kita. Kalau enggak, babak belur kita, kan gitu kan? Maka asyidda al-kufar. Kafir yang kedua adalah dalam firman Allah disebut wala tayasu mir raihillah. Janganlah kalian menjadi orang yang mudah berputus asa dari rahmat Allah. Wala yaisu mir raihillah illal qaumal kafirin. Dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi orang yang berputus asa, nggak punya semangat hidup, dikit-dikit ngeluh, itu putus asaan. Dikit-dikit ngeluh, baru ketemu temen yang bully, katakan gitu ya, ngeluh, nggak semangat hidup, itu namanya mudah putus asa. Ini jenis kafir yang ketiga. Jenis kekafiran yang ketiga. Ini juga harus keras sama orang seperti ini biar bisa hidup. Karena jangan-jangan kalau yang seperti ini nanti tahu-tahu bunuh diri, gantung diri, kan gitu. Karena ciri-ciri orang yang mudah putus asa adalah tadi
diem, lalu tahu-tahu gantung diri. Punya banyak utang, nggak bisa menyelesaikan atau bayar utang, lalu ngumpet, lalu gantung diri di kamar. Itu kan gitu. Ini orang yang berputus asa. Jadi kalau berbicara tentang rizki, rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah sangat luas. Kenapa kemudian kita itu baru dihadang dengan satu kerikil saja putus asa? Rahmat Allah itu sangat luas. Inna rahmatallahi wasi'atun. Sungguh rahmat Allah itu luas. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kan gitu. Jadi kita itu harus selalu berharap, optimis sama rahmat Allah. Misalkan ini yang paling common sense ya. Kita itu ingin menjadi penghuni surga, betul ya? Jelas itu. Lalu kemudian ketika ibadah itu merasa nggak yakin kalau ibadahnya diterima, itu salah. Merasa tidak yakin kalau ibadahnya tidak diterima, itu termasuk ciri-ciri hamba yang putus asa terhadap rahmat Allah. Itu namanya suudzon pada Allah. Kita harus bersyukur sama Allah karena rahmat Allah itu wasi'ah atau luas. Maka kalau sholat itu tunjukkan jiwa rasa kita yang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ya Allah, kok bisa ya saya hari ini sholat subuh? Kan begitu, syukur. Ya Allah, kok bisa hari ini saya sujud? Itu namanya sujud, namanya syukur. Kok bisa Allah mempercayakan pada kita, memberikan kekuatan pada kita sehingga masih bisa sholat, masih bisa sujud. Itu namanya syukur. Tapi kalau misalkan sholat sampai khawatir gak diterima oleh Allah, lalu kemudian sedemikian rupa membuat khusyuk sedemikian rupa karena takut tidak diterima oleh Allah, maka kemudian dia sama saja dengan suudzon kepada Allah. Ada namanya wali Allah, saya lupa namanya. Wali Allah yang sukanya husnudzon sama Allah. Kerjaannya tidur terus. Kerjaannya tidur. Tapi ini ya, kita nggak usah ngikut orang yang seperti itu. Tapi beliau kan karena tingkatannya sudah tinggi. Kerjanya tidur, lalu kemudian ketemu suatu saat di surga. Ketemu di surga itu. Antara orang yang rajin ibadah, yang satunya nyantai ibadahnya. Ya tidur. Pokoknya orang itu ngelihat dia banyak tidur, lalu ketemu, lalu ngobrol lah dia. Loh, kok ketemu di sini? Kamu tidur aja. Kan bukannya kamu tidur terus? Kapan ibadahnya? Apa jawabnya sang wali tadi? Itulah bedanya aku dan kamu. Kamu tuh suudzon sama Allah. Sehingga kemudian selalu menganggap amal-amal ibadah kamu tidak diterima. Nah, lalu ada satu, kalau saya husnudzon, saya udah baik karena husnudzon. Allah itu maha baik. Rahmat Allah itu luas. Masa Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang memasukkan hamba-hamba yang disayangnya ke neraka, kan husnudzon. Nah, kan gitu. Itu penting. Jadi ini kalau kita kombinasikan kita sebagai orang awam, kita kombinasikan antara sholat kita ya, sholat kita ketika sholat, tanamkan di dalam diri kita rasa syukur. Itu saja gampangnya, itu rasa syukur, husnudzon. Kan itu husnudzon, ya Allah, saya bersyukur kok engkau memberikan aku dengan kekuatan sehingga saya bisa sholat subuh. Saya bersyukur kok saya bisa sujud. Kan gitu. Itu namanya syukur, menggabungkan syukur dalam ibadah kita. Maka nanti akan muncul ibadah kita naik level. Kalau biasanya itu sholat kita hanya takut karena tidak dimasukkan surga, atau karena takut untuk dimasukkan ke neraka jika meninggalkan ibadah, kita naikkan satu level. Ibadah kita lakukan dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah. Gitu ya. Kita naikkan begitu. Ibadah kita melakukan ibadah dalam rangka apa?
syukur kepada Allah. Itu sudah naik level ibadah kita, Pak. Tapi kalau ibadah kita takut dengan neraka atau berharap surga, itu masih ibadahnya anak-anak. Kan gitu ya. Anak-anak tuh kalau mau puasa, nanti kalau udah selesai ayah kasih uang 100.000, itu namanya ibadah anak-anak, masih ada iming-iming. Kan gitu. Masih ada iming-iming, itu ibadahnya anak-anak. Sama dengan kita. Sebenarnya kita kalau sholat masih ngarep surganya, takut nerakanya. Level ibadah kita berarti level ibadah anak-anak. Paham itu ya? Nah, kita naikkan sekarang. Udah ngaji masa masih kayak ibadah anak-anak kan gitu. Kita naikkan levelnya. Ibadah yang kita lakukan niatkan dalam rangka syukur kepada Allah. Kenapa? Banyak saudara kita sehat fisiknya, bangun pagi tapi nggak ke masjid, banyak juga. Kan kalau yang kesiangan kan ya wajar tidur kan nggak ke masjid. Tapi banyak juga saudara kita yang udah melek bangun pagi-pagi tapi nggak ke masjid, kan banyak juga kan? Atau nggak sholat jamaah. Atau banyak juga yang sehat fisiknya, sehat akalnya tapi nggak sholat, banyak. Kita berapa orang nih diberikan kekuatan ketika dengar azan pengen sholat jamaah, pengen ke masjid, kan begitu. Maka kita adalah orang istimewa. Karena Allah memberikan keistimewaan kepada kita, maka kita bersyukur. Kan gitu, bersyukur. Jadi ini naik level ibadah kita. Nah, jadi kata kafir tadi yang tiga, kafir tadi. Ketika Allah mengatakan mensifati para sahabat Rasulullah SAW agar asyidda al-kufar, maka kita punya keyakinan kita harus bersikap tegas terhadap ya tidak hanya satu karakter tapi 4. Satu, orang kafir ideologi yang memang berbeda ideologi. Kalau dia berbuat kisruh, berbuat kerusakan atau melawan kita, maka kita juga harus tegas. Yang kedua, orang kafir yang tidak mudah bersyukur. Orang yang tidak mudah bersyukur itu potensi bahayanya banyak. Ketika jadi pejabat korupsi mesti, karena merasa kurang, maka kita harus melawan, kan gitu ya. Asyidda al-kufar, keras tegas terhadap orang kafir yang jenis kedua. Orang yang tidak Yang ketiga, orang yang mudah putus asa, harus tegas, keras, dididik, kan gitu ya, biar dia tidak menjadi orang yang mudah putus asa, kan gitu. Nah, yang keempat, definisi kafir itu adalah petani. Jadi petani itu bahasa Arabnya kafir. Jadi bukan kafir yang masuk neraka, bukan. Petani itu memang bahasa Arabnya kafir. Kenapa? Karena petani itu pekerjaannya suka menutup biji. Nah, orang yang suka menutup itu kafir. Perempuan yang berjilbab itu namanya juga kafir. Karena kafir itu yang menutup. Makanya ini buku bagian luar namanya cover. Nah, cover itu bahasa Inggris yang dari bahasa Arab, kafir. Nah, kan cover yang menutup. Nah, tapi kalau yang keempat, kata petani itu tapi masuk di dalam ayat. Jadi diumpamakan di situ, liyaghidha bihumul kufar. Kan di ayat tadi kan, yu'jibuz zura liyaghidha bihumul kufar. Jadi untuk pelajaran bagi petani. Tapi memang kemudian petani itu juga bisa juga harus kita tegasin. Karena petani itu orang yang hidup merasa berada di titik aman, lalu kemudian hidupnya santai. Kan gitu ya. Petani itu kan udah nanam, nunggu panen. Kan nyantai kan gitu ya. Nah, kenapa kemudian petani itu rata-rata itu tidak
begitu membahagiakan kesejahteraannya. Karena model hidupnya begitu, setelah ditanam, ditinggalkan gitu, nunggu panen, nyantai. Penting juga, petani itu harus kalau mau sukses harus menjadi petani yang keras. Nah, yang punya sistem itu harus berbuat keras terhadap petani. Ya. Jadi itu empat hal kata-kata kafir. Wa qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah juga memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jahidil kuffar wal munafikin waghlud alaihim. Perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, kalau ini kafir ideologis nih, kafir yang beragama. Waghlud alaihim, dan berbuat keras, kasar pada mereka. Jadi innama ghuldah wa syiddah min athari quwatil hamiyah wa huwal ghadab. Kasar atau tegas itu adalah bagian dari dampak dari kuatnya ghirah, kuatnya semangat, yaitu ghadab. Jadi bersikap tafrid itu jenis ghadab yang juga tidak baik, ekstrim ketika marah lalu kemudian mendiamkan. Ini nggak boleh, karena pesan tidak sampai. Kalau kita marah lalu diam, pesan tidak sampai. Ini bahaya. Kalau pesan tidak sampai, maka kemudian repot, mengira kita menyetujui dengan kemungkaran itu, dan itu bahaya. Itu yang dalam bahasa psikologi disebut silent treatment. Tidak boleh, silent treatment itu tidak boleh. Silent treatment itu nggak boleh, berbahaya. Lalu jenis yang kedua, jenis ghadab amal ifrat, itu marah tapi berlebihan. Ya. Tafrid itu marah tapi kemudian tidak melakukan apa-apa. Ifrat itu marah tapi kemudian berlebihan. Fahuwa antaghluba hadhi sifah hatta takhruja an siyasatil aqli wa din wa ta'ati. Jadi sifat yang keluar ekspresif sampai kemudian keluar dari nalar akalnya, dan bahkan keluar dari agama atau wujud ketaatan dalam agamanya. Wala yabqa lil mar'i ma'ahu basiratun wa fikratun walahtiyarun, dan tidak ada tersisa nalar sehatnya, enggak ada pemikiran normalnya. Bal yasiru fi suratil mulqar atau multir, yang muncul adalah wujud yang berbahaya. Marah lalu ekspresif lalu mukul, kan gitu ya. Marah, ekspresif, lalu mukul atau bentak. Jadi ketika orang mukul itu kadang rasionalnya nggak rasional. Mukulnya orang marah itu mesti melampaui standar. Marahnya orang marah, perkataan kotor. Kan biasanya kalau marah ya akhirnya kemudian keluar kata-kata kotor. Itu karena keluar dari orang marah mesti nggak standar, nggak sebanding dengan misalnya kesalahan yang dilakukan dengan perkataan kotor yang dikeluarkan. Maka disebut mudhir atau mulqar. Wa min athari hadzal ghadab fi dzahir taghayyurul launi. Jejak bekas bukti dari marah jenis ini adalah ada perubahan warna. Wa syiddatur ra'dati fil atraf. Kalau orang menahan gemetar. Marah. Itu syiddatur ra'dah. Wa khurujul af'al anit tartib wa nizam. Jika dia melakukan action, aktivitas itu keluar dari ketentuan. Namanya juga marah, yang harusnya mukul jadi membunuh, kan itu. Jadi khuruj anit tartib wa nizam, itu dampak marah. Wal tirabil harakati wal kalam, bergetar, gerak, bergetar. Wal kalam, omongannya juga menjadi gemetar. Hatta yadhhura zabad
yadhhuru zabadu alal ashdaq. Bahkan kalau saking nahan nggak mau ngomong tapi nahan, itu disebut keluar buih dari pucuk lambe, ujung bibir. Watah murul ahdaq, lalu mata memerah menyala. Wa tangqalibul manakhir, hidung itu sendelap. Watang qalibul manakhir, karena marah kan, nafasnya itu cepat. Watastahil khalqah, tenggorokan tercekat. Walau ra'al ghadban fi hali ghadbihi qabaha suratuhu. Jadi orang kalau marah itu terlihat, maka sebenarnya bentuknya jelek sekali. Bentuknya jelek. Lasakana ghadbuhu hayaun. Orang kok nahan marah itu karena itu malu. Sebenarnya min qabhi suratihi, karena buruknya bentuk orang yang marah. Wastihalatu khalqatihi, karena tenggorokannya yang tercekat. Wa qabaha batinuhu, wa qabha batini, dan buruknya batinnya. A'dhamu min qabhi zahiri. Jadi orang marah yang mukanya begitu, itu batinnya itu lebih jelek bentuknya, daripada lahirnya. Nah, ini gambarnya. Karena bergejolak ditahan. Kenapa orang nahan? Itu karena dia malu. Kalau keluar tampil kemarahannya itu wujudnya memalukan, kan begitu. Fa inna dhahira unwanul batin, karena yang lahir itu tandanya batin. Wa innama qabahat suratul batin aula thumma intasara qabha ila dhahir thaniyan. Jadi marah itu berawal dari jeleknya batin, lalu kemudian keluar tahap selanjutnya. Setelah dalamnya jelek, lalu yang keluarnya adalah hal-hal yang jelek. Fata ghayyar dhahiru samrotan taghayyurul batin, maka kemudian yang zahir itu berubah sebagai sebuah buah efek dari perubahan batin. Nah, ini marah. Wa amma atharu fil lisan fantilaku bisyatam. Kalau dampak ke dalam lisan orang yang marah, fantilaku bisyatam, akan muncul caci maki. Wal fahsyu minal kalam, buruk atau celah di dalam omongan. Alladzi yastahyi minhu dzul aql, jika itu dikeluarkan itu akan memalukan menurut orang yang normal. Wa yastahyi minhu qailuhu inda futuril ghadab, dan akan merasa malu ketika marah, lalu ketika sadar ingat marahnya seperti apa. Kok bisa gitu ya? Nah, itu kan begitu. Wa dzalika ma tahbudun nadm wa tirabul lafz, karena selalu diikuti dengan bergeraknya. Kadang lisan harus terselip-selip, ngomong ini salah redaksi dan seterusnya. Itu orang-orang yang marah. Maka kemudian dalam hal-hal tertentu orang marah itu misalkan sumpahnya tidak berlaku, karena orang marah itu otaknya sedang tertutupi. Maka orang lagi marah kok kemudian saya talak kamu, itu talaknya tidak berlaku karena lagi dianggap tidak normal. Saya ceraikan kamu, lagi marah, itu nggak bisa. Makanya kenapa dalam hal perceraian itu jatuhnya harus di pengadilan, kan itu ya. Karena kalau di pengadilan kan kondisi emosi kan sudah stabil, berangkat dari rumah sampai ke pengadilan itu stabil. Tapi kalau pas ngobrol atau marah lalu keluar lalu saya talak kamu, maka itu belum jatuh talak. Kenapa?
Karena marahnya orang itu sama dengan ketika tertutup otaknya tertutup. Lagi marah melakukan transaksi, nggak sah transaksinya. Orang marah itu dianggap lagi tidak normal, sama dengan gila, tertutup otaknya. Wa amma atharuhu al-'adha, dampak kepada anggota badan. Fadh-dharbu wa tahajjumu wa tamzik wal qatlu wal jarhu idza tamakkun. Orang marah dampaknya terhadap anggota badan, dia akan memukul, ada menghujam, akan merobek-robek, bahkan kalau berhadapan dengan orang dia akan membunuh atau melukai orang lain, kan begitu. Waqat yamzuku thawba nafsah, kalau enggak merobek orang, dia akan merobek bajunya sendiri. Wayal tamu nafsahu, lalu kemudian melepehkan dirinya sendiri. Waqat yadribu biyadi al, kadang-kadang juga mukul tanah dan seterusnya. Wa amma atharuhu fil qalbi fal hiqdi wal hasadi wa izmarisu. Adapun jejak bekas marah di dalam hati adalah muncul kecemburuan, iri dengki, atau menyembunyikan keburukan, wasyamatatu bil musaat, dan mencela dengan menyebut keburukannya, wal hazan bisurur, dan kesedihannya, bisurur dengan bahagia. Orang mencaci maki dengan bahagia, setelah caci saya udah puas, sudah saya marahin, itu namanya bahagia setelah mencaci maki. Wal azm ala ifsa'i syarr, lalu berencana untuk membongkar rahasianya. Nah ini namanya ifrat. Jangan sekalian, itu dua hal yang ketiga itu al-i'tidal. I'tidal itu adil. Adil itu bahasa Arabnya adalah wad'u syai'in fi mahalihi, mampu menempatkan sesuatu di tempatnya. Jadi marah itu harus seperti kita main layang-layang, tarik ulur. Nah ini kalau udah bisa begini keren. Marah memang di tempatnya, nggak asal marah. Misalkan ketika kita berinteraksi dengan pasangan kita, mungkin suatu saat istri itu menjengkelkan, lalu kita marah. Nah marah ketemu marah itu sama dengan batu ketemu batu. Kalau tempuk menjadi hancur, batu ketemu batu. Maka yang paling bagus adalah ketika kita menghadapi orang marah, saat itu kita harus i'tidal. Ketika batu itu akan tenggelam ketika misalkan berhadapan dengan busa, ketemu batu tertutupi oleh kelunakan busa. Harus begitu. Maka saat itulah nanti ketika suatu saat sudah agak redam, baru kita marah. Marah tapi marah menasihati kan beda. Marah sayang dengan marah benci kan beda. Dan setiap orang yang dimarahi itu akan dapat merasakan mana marah benci dan mana marahnya sayang, itu akan berbeda. Jadi itu namanya i'tidal, bersikap adil, proporsional, tepat bersikap. Kapan kita bisa menunjukkan sikap yang pas ketika marah? Jadi perumpamaan yang paling gampang adalah jangan menjadi batu ketika lawannya menjadi batu. Maka ketika Anda bertemu pasti hancur dua-duanya. Menang jadi kalau perang itu? Menang jadi arang, kalah jadi abu, kan sama-sama hancur, sama-sama nggak ada manfaatnya. Maka jadilah kita harus bisa selalu menjadi busa ketika menghadapi orang marah. Jadi ketika lempar, maka busa itu akan tenggelam.
Nah, kita yang menang, kan begitu. Memang kelihatan kebentur, tapi justru kita yang mampu menutupi, menenggelamkan batu itu. Maka kata Rasul, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengahnya. Jadi maka kemudian wa innamal mahmudu ghadabun yantadhiru isyaratul aqli waddin. Maka ghadab yang terpuji yantadhiru isyaratul aqli, menunggu isyarat akal. Jadi akal itu maka menjadi penting. Darah ketika itu bergejolak, darah itu jangan dialirkan ke kepala. Cuman kalau udah terlanjur bergejolak mesti masuk kepala, marahlah kemudian. Nah, bagaimana kemudian agar yang bergejolak di hati sudah mendidih di dalam ini tidak naik, itu yang perlu dikendalikan, sehingga kemudian akal bisa memberikan isyarat. Oh, ini loh cara Anda mengatasi orang marah, kan gitu. Maka penting yantadiru isyaratul aqli waddin, dan agama. Fayam ba'atsu hina tajibul hamiyah. Lalu kemudian disitulah Anda menunjukkan ghirahnya. Ghirah wa yantafi'u haisu yuhsinul hilm. Jadi kemudian mematikan kemarahan itu dengan penuh kebijakan. Wa hifdzuhu atau wa hafidzuhu ala haddil i'tidal. Lalu dia menunjukkan wujud atau sikap yang proporsional. Wa al-istiqamatu allati kallafallahu biha ibaduh. Jadi itulah yang diinginkan oleh Allah, bersifat i'tidal, tengah-tengah, proporsional ketika marah. Jadi tidak sembarang mengeluarkan atau mengekspresikan kemarahan itu. Sekali marah, nah apalagi kemudian ketika marah itu berhubungan dengan anak, itu bahaya sekali. Marah berhubungan dengan anak itu bahaya sekali. Saya punya buku namanya Otak Sejuta Gigabit. Ini karya orang kafir, namanya Malkowis. Dia mengatakan begini: seorang anak ketika dimarahi oleh orang terdekatnya atau orang yang dicintainya, lalu marah, maka saat itulah perkembangan saraf otak itu berhenti. Jadi orang anak kecil dimarahi oleh ibunya, dimarahi oleh bapaknya, itu menghentikan perkembangan saraf otaknya. Di saraf otak itu kan setiap dirangsang kan berkembangnya cepat, tumbuh kembangnya cepat. Tapi ketika dimarahi itu menjadi berhenti. Nah, kalau sampai kemudian ada kekerasan verbal, mukul, kata-kata, dasar, goblok, tolol, apalagi, misalkan sampai nyebut nama-nama binatang, apalagi sampai mukul, kamu nih, misalkan, maka tidak hanya menghentikan ribuan saraf yang tumbuh, tapi memutus perkembangan saraf yang sudah tumbuh dengan baik, memutus. Maka anak produk kemarahan itu pasti tidak berkembang dengan baik. Saraf baiknya bisa jadi putus, jadi anak nakal, kan begitu. Atau kalau yang marahnya berkelanjutan, jadi anak bodoh. Marah berterus-terusan, jadi anak bandel. Itu akibat dari kemarahan. Maka sekali lagi ini bagi orang tua, kendalikan ketika marah. Maka wajar ketika Rasul mengatakan la taghdab sampai 3 kali kan, la taghdab, karena begitu berbahayanya dampak dari orang marah. Maka yang paling bagus bersikap i'tidal. Kita berada di jalan tengah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sampai di sini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan.
Sedangkan dalam posisi itu kita ya juga misalkan seperti itu. Jadi sama-sama terbawa emosi gitu kan. Dan yang kedua, ada yang mengatakan apabila kita sedang marah atau emosi, wudhu dan sholatlah gitu kan. Ya, ya. Kan kadang-kadang kita kalau lagi marah atau emosi kalau buat Ya, lupa ya. agak susah gitu kan. Iya, iya. Iya, mengatasi marah ketika muncul ya kita memang sulit juga. Saya juga sering marah juga ini, kan gitu. Tapi kita belajar bersama-sama karena pada hakikatnya lagi-lagi pengetahuan kita dan keimanan kita itu menjadi kendali emosi ya. Hanya orang yang beriman tambah lagi berpengetahuan. Kan tahu ya? Tadi saya sampaikan, kenapa tambah berpengetahuan? Kan nggak tahu dampak marah terhadap psikologi anak tadi ya. Untuk anak ya, ketika misalkan anak saja kan dampaknya bahaya. Kan gitu ya. Untuk anak saja kan dampaknya bahaya. Maka kita bisa mengendalikan. Ingat, jadi iman dan pengetahuan. Lah sama orang, sama juga marah sama orang. Itu ya iman dan pengetahuan. Kenapa iman? Yang jelas kita tahu marah itu dimurkai oleh Allah. Karena marah juga dekat dengan kesombongan. Marah pemicu kecemburuan. Marah pemicu kedengkian. Akan melahirkan sifat-sifat buruk yang lainnya. Kita ingat itu, konsep itu harus ingat. Marah yang berkelanjutan itu bahaya. Nah, lalu marah berhadapan dengan orang yang sama-sama dewasa. Resiko terburuknya apa? Putus kekeluargaan, kan gitu. Dengan saudara putus kekeluargaan. Kita ingat, kita perlu tahu hadis Rasul, ancaman Rasul terhadap orang-orang yang memutus tali silaturahim. Apa kata Rasul? La yadkhul jannah qati. Kan gitu. Sudah dipastikan orang yang memutus hubungan kekeluargaan dengan saudara yang ada hubungan darah tidak akan masuk surga. Kan gitu. Boleh marah, tapi kan dibatasi dalam ilmu. Berapa hari? 3 maksimal. Kok berkelanjutan? Udah nggak ada harapan masuk surga. Harus segera tobat, kan begitu. Kalau mau pengen masuk surga. Apalagi sampai kemudian mengadu domba. Biar hancur lawannya. Biar sana bangkrut. Kita ingat karena pernah ngaji. La yadkhul jannah an-namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Karena punya ilmunya kita. Oh, kalau kayak gini saya nanti susah masuk surga. Kan begitu. Atau kemudian susah karena ilmunya atau amalnya hilang. Kan gitu. Yang iyyakum wal hasad fa innal hasad yakul hasanat. Kan gitu. Jauhi olehmu sifat dengki. Karena dengki itu memakan kebaikan kamu. Jadi kalau kita dengki secara berkepanjangan, amal kebaikan kita habis. Kama yakulun narul hadaba. Seperti api yang memakan kayu bakar. Ingat, jadi ngaji ini penting sebagai ilmu. Maka kemudian pendekatan agar kita agar kita bisa mengendalikan itu selain iman juga ilmu. Iman dan ilmu. Kan gitu ya. Ya kita nggak bisa memberikan nasihat harus gini itu karena memang susah. Kita juga mengalami hal yang sama. Ya kita paling yang bisa standar ya tadi menggunakan iman. Selain iman ada ilmu. Karena dengan ilmu lah kita menjadi hidup lebih bermakna. Dasar hidup kita harus ilmu. Nah, kira-kira begitu. Ya itu ya. Oke, udah lumayan 5:30. Marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan doa. Sekali lagi kita mudah-mudahan mendapatkan berkah dan kita bisa mengamalkan dan kita menjadi muslim yang dari masa ke masa menjadi lebih baik dalam ibadah dan perilakunya.